Kak Valen, Ya ampun Kak Apin, ngagetin aja deh. hai lo lagi apa? Kak Valen itu lagi nonton film kartun loh Kak Apin. Hah, film kartun? Kak Valen sadar nggak? Ini tuh udah jam sekolah minggu. Ya ampun, Kak Valen lupa loh Kak Apin. Aduh maaf ya Kak Apin, maaf ya adik-adik di rumah, maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita sapa adik-adik di rumah yuk. Ayo, shalom adik-adik. Apa kabar? Pastinya luar biasa. Yes. Halo, hello, hola. Musik. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya Suka sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, hello, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Oke adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah Engkau berikan ke dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Tuhan Yesus memberkati ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhirnya mau jadi dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati hati kami yang sudah kami siapkan untuk-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik di rumah masih siap memuji Tuhan kan? Pastinya dong. Oh iya, Kak Valen dan Kakak Apin punya yel-yel loh buat adik-adik di rumah. Jadi kayak gini ya adik-adik. Oh yes. Oh yes. Yesus baik, Yesus baik. Oh yes. Sekali lagi adik-adik. Oh yes. Oh yes. Yesus baik, Yesus baik. Oh yes. Beri kemuliaan buat Yeay. musik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Yeay adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu adik-adik duduk yang tenang ya, siapkan hati. Yesus sayang padaku.
Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk memasuki firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas semua anugerah yang Kau berikan bagi hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Semoga firman yang nanti kami dengar ini bisa tertanam dalam hati batin kami dan bisa menjadi buah yang baik bagi hidup kami ke depan Tuhan. Tuhan, puji-pujian yang tadi kami naikkan kepadamu Tuhan, semoga menjadi korban yang bawa harum untukmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama saja kami berdoa. Haleluya, amin. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh,
aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnyalah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu, sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu, yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnyalah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir
adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Shalom adik-adik, apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Tentunya adik-adik tadi telah melihat dan mendengar cerita tentang Bileam, keledai, dan malaikat Tuhan. Bagaimana Tuhan memakai seekor keledai untuk berbicara kepada Bileam. Keledai adalah hewan yang sangat berguna pada saat itu. Keledai juga adalah hewan yang bodoh, lambat, tidak cekatan, dan keras kepala. Keledai adalah hewan yang sanggup memikul beban seberat apapun. Tidak seperti kuda yang memilih-milih untuk memikul beban. Walaupun keledai ini berjalan lambat, tetapi keledai ini sangat kuat, adik-adik. Keledai juga adalah hewan yang sangat lembut dan setia. Sekali lagi, kenapa Tuhan menaruh perhatian kepada keledai yang bodoh, lambat, dan tidak cekatan dan keras kepala ini untuk mengolok-ngolok Bileam? Dalam 1 Korintus 1 ayat 27, firman Tuhan katakan, apa yang bagi dunia bodoh dipilih Tuhan untuk mempermalukan orang-orang berhikmat, dan apa yang lemah bagi Tuhan dipilih untuk memalukan apa yang kuat, adik-adik. Walaupun keledai ini bodoh, lambat, tidak cekatan, dan keras kepala, namun Tuhan, sekali lagi, namun Tuhan memberi keledai ini suatu kemampuan, yaitu ia akan berbicara kepada Bileam. Kenapa Tuhan memakai keledai untuk berbicara kepada Bileam? Karena Bileam melanggar perintah Tuhan. Bileam merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya kuat, dan Bileam menjadi sombong. Sehingga Bileam melanggar perintah Tuhan, adik-adik, dengan pergi menghadap Balak. Padahal tadinya Tuhan sudah katakan buat Bileam bahwa bangsa Israel adalah umat keberkataan yang sudah Tuhan berkati, adik-adik. Tetapi Bileam tetap pergi saja. Bileam tidak peduli dengan perintah Tuhan. Kelihatannya tadi Bileam taat kepada perintah Tuhan. Kelihatannya tadi Bileam setia kepada Tuhan. Tapi sebenarnya Bileam melawan perintah Tuhan, adik-adik. Sebab itu Tuhan sangat marah, Tuhan sangat murka kepada Bileam, dan Tuhan mengirim malaikat Tuhan dengan pedang untuk menghalangi perjalanan Bileam, adik-adik. Dan ketika keledai Bileam yang Bileam tunggangi itu melihat malaikat Tuhan, keledai ini menyimpan dari jalan ke dalam ladang, dan Bileam memukul keledai ini. Keledai ini berjalan lagi, dan sekali lagi malaikat Tuhan berdiri dan menghalangi perjalanan keledai dan Bileam, sehingga kaki Bileam terhimpit pada tembok.
Dan Bilian memukul keledai ini sekali lagi. Keledai ini berjalan lagi. Sekali ini di tempat yang paling sempit. Paling sempit. Dan keledai ini tidak dapat menyimpang ke kiri atau ke kanan. Karena ia melihat malaikat Tuhan berdiri di tengah-tengah jalan dengan pedang terhunus. Dan keledai ini langsung meniarap. Dan membuat Bilian menjadi sangat marah. Dan Bilian memukul keledai ini dengan tongkat, adik-adik. Dan seketika itu juga Tuhan membuka mulut keledai ini. Dan keledai ini mulai berkata kepada Bilian, "Mengapa engkau memukul aku sampai 3 kali?" Bilian katakan kepada keledai ini, "Karena engkau mempermainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, aku akan membunuh engkau." Lalu kata keledai itu kepada Bilian, "Aku ini keledaimu. Selama ini kau tunggangi. Pernahkah aku melakukan perbuatan demikian?" Lalu kata Bilian, "Tidak." Dan seketika itu juga adik-adik, Tuhan membuka mata Bilian. Dan Bilian melihat malaikat Tuhan berdiri dengan pedang terhunus. Bilian yang tadinya hebat, Bilian yang tadinya merasa dirinya kuat, Bilian yang tadinya merasa dirinya sombong, tersungkur dan berlutut di hadapan malaikat Tuhan. Dan Bilian katakan, "Jika engkau kehendaki aku kembali ke bangsaku, aku akan kembali." Tetapi apa kata malaikat Tuhan? "Sekarang juga engkau harus pergi menghadap Balak. Dan apa yang aku katakan kepadamu, engkau harus katakan juga demikian." Sebab itu adik-adik, janganlah jadi seperti Bilian yang sombong, yang kuat, yang dirinya hebat, yang bisa melanggar perintah Tuhan, melawan perintah Tuhan. Jangan adik-adik. Tetapi sebaliknya adik-adik, jadilah anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Anak-anak yang hidup dengar-dengaran akan Tuhan. Anak-anak yang hidup dengar-dengaran akan suara orang tua, mama dan papa. Anak-anak yang hidupnya taat kepada perintah Tuhan dan juga perintah orang tua, adik-adik. Itulah yang Tuhan senang dalam kehidupan adik-adik. Tuhan mau adik-adik harus taat. Taat dalam hal apa? Taat dalam hal membaca firman Tuhan. Taat dalam hal berdoa. Dan taat dalam hal bersekutu adik-adik. Hari Minggu adalah harinya Tuhan. Adik-adik harus datang beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jangan adik-adik lalai untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi marilah adik-adik datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Adik-adik akan melihat betapa Tuhan sangat senang dengan perbuatan adik-adik. Dan Tuhan sangat senang dengan apa yang adik-adik lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Adik-adik tidak boleh jadi orang yang sombong. Adik-adik tidak boleh menjadi orang yang kuat, merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat. Tetapi jadilah anak-anak yang takut akan Tuhan, adik-adik. Jikalau ada yang memarahi adik-adik, ataukah ada yang memfitnah adik-adik, janganlah adik-adik membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi baiklah adik-adik, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Seperti keledai, walaupun dia dipukul 3 kali, tetapi dia tidak pernah membalas Bilian. Jadilah orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan. Jadilah orang yang dengar-dengaran akan suara Tuhan, adik-adik. Ada 4 pesan firman Tuhan yang akan Koli bagikan buat adik-adik semua. Yaitu yang pertama, adik-adik, jadilah anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Itu yang pertama.
Yang kedua, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran akan suara Tuhan dan suara orang tua. Yang ketiga, jadilah anak-anak yang taat kepada perintah Tuhan dan perintah orang tua. Yang keempat, jadilah anak-anak yang selalu mengalah. Mengalah bukan selamanya kalah adik-adik, tetapi mengalah untuk mencapai kemenangan. Janganlah adik-adik membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itulah yang utama. Terima kasih sampai di sini Koli. Cerita Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah hamba sampaikan buat anak-anak ini Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik bagi kami semua Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami anak-anak-Mu untuk tidak menjadi sombong, tidak menjadi hebat, tidak menjadi orang yang suka melawan akan perintah Tuhan. Tapi Engkau akan menolong kami sehingga kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terutama adik-adik yang masih kecil ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan berkati kedua orang tua adik-adik Tuhan. Dan Tuhan tolong adik-adik ini Tuhan. Sehingga mereka bertumbuh. Hingga mereka dewasa dengan takut akan Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang taat akan perintah-Mu. Mereka menjadi anak-anak yang suka dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang tidak akan melawan perintah-Mu Tuhan. Tetapi mereka akan melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik. Sangat baik dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Lalu dalam nama-Mu Yesus Kristus, hamba serahkan anak-anak ini, adik-adik ini dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat segala yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang meneguhkan kami dan membuat kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Lalu dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Halo adik-adik, saatnya untuk ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Mazmur 150 ayat 6 yang berbunyi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi ya, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus dan hari yang Kau beri karena kami sudah selesai dengan sekolah minggu kami. Dan apa yang kami dengarkan, apa yang sudah kami persembahkan kepada hari ini Tuhan Yesus menjadi sesuatu yang bermanfaat